Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab 300 dosa yang banyak diremehkan oleh kaum muslimah. Masih pada dosa yang ke-17, karena kita belum selesai dari poin yang ke-17 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya. Dosa ke-17 yang disebutkan oleh Syekh, safarul mar'ati wahdaha min ghairi mahramin. Safarnya seorang wanita sendirian tanpa ditemani oleh mahram atau oleh laki-laki yang merupakan mahram bagi dirinya. Dan Syekh kemudian menyebutkan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha dhi mahramin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tidak halal limra'atin bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, namun kemudian dia melakukan perjalanan safar tanpa ditemani oleh dzi mahramin, oleh laki-laki yang merupakan mahram bagi dirinya. Asy-Syaikh mengatakan kemudian wa fi lafdzil Bukhari, dalam lafaz lain yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan la tusafiru masirata yaumin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidaklah seorang wanita melakukan perjalanan safar sehari semalam melainkan dia ditemani oleh mahramnya. Mulahadzah, kata Syekh kemudian, ada yang perlu kita perhatikan di sini. Ikhtalafal fuqaha'u, kata beliau, para ahli fikih itu berselisih
fi tahdidi muddati safaril ladzi yalzamu fihi al-mahram. Para ulama, para fuqaha kemudian mereka berselisih pendapat di dalam menentukan lamanya perjalanan safar yang wajib kemudian seorang wanita disertai oleh mahram di dalamnya. Likhtilafir riwayat, karena riwayatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan yaumin, satu hari, ada yang mengatakan lailatin, ada yang menyebutkan, ada riwayat yang berbunyi lamanya perjalanan yang harus ditemani oleh mahram itu adalah yaumaini, 2 hari. Dan kemudian juga dalam lafaz yang lainnya dalam hadis itu thalatha layalin, 3 malam. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun kata beliau, fadhahaba al-aktsariyatu minhum ila anna al-murada mutlaqus safar. Namun kebanyakan ahli ilmu dan ulama kemudian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan safar yang harus ditemani oleh mahram adalah mutlaqus safar. Safar apa saja tanpa dibatasi oleh batasan waktu. Wala ibrata lil mafhumil adadi. Dan kemudian jumlah hari itu la ibrah. Tidak ada ibrah, tidak dianggap berkenaan dengan hukum safar yang dilakukan oleh seorang wanita. Kata beliau, fal mar'atu manhiyatun anhu illa bil mahrami. Karena seorang wanita memang dilarang secara mutlak untuk melakukan perjalanan safar kecuali dia memang harus ditemani oleh mahram. Secara mutlak. Wa inna ma waqa'a tahdid an amrin waqi'in fala yu'mal bimafhumihi. Adapun batasan hari itu diambil dari apa yang sering terjadi pada perjalanan-perjalanan safar sebelum masa kita sekarang. Perjalanan safar itu adalah perjalanan yang membutuhkan waktu yang panjang, seperti perjalanan Madinah ke Mekah ataupun dari satu kota ke kota yang lainnya di Jazirah Arab. Ini membutuhkan waktu, sehingga secara umum safar itu berjalan lebih panjang, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari dan seterusnya. Dan yang dimaksud bukan panjangnya itu, tapi perjalanan safarnya yang mengharuskan seorang wanita itu ditemani oleh mahram. Dalam riwayat yang lainnya jamaah, dan ini tidak disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dia harus ditemani oleh mahramnya. Dan hadis ini menjadi dalil mutlak bahwa safar apapun tanpa dibatasi oleh hari itu wajib dengan mahram. Kemudian Nabi mengatakan seperti ini dalam riwayat ini,
Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan janganlah seorang laki-laki itu menjumpai seorang wanita, melainkan wanita ini harus ditemani oleh mahramnya. Dan ini berlaku dalam seluruh keadaan dan kondisi. Seperti contohnya seperti sebagian saudari kita yang bekerja, yang harus melakukan pertemuan dengan laki-laki tapi cuma berdua. Apakah ini hukumnya boleh? Jawab jamaah, ini bapak-bapak jawab. Boleh enggak? Ketemuan berdua, meeting di satu ruang di rumah makan tapi di meja terkhusus di pojok cuman berdua. Boleh enggak secara syar'i? Kenapa enggak boleh? Kata Nabi, la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Karena seorang wanita ketika akan berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan apapun, dia harus ditemani oleh mahramnya. Harus ada mahramnya. Sehingga ketika seorang wanita memilih untuk melakukan perjumpaan tanpa mahram, dia berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa. Dan alasan pekerjaan bukanlah uzur yang menghalalkan dirinya untuk melakukan perbuatan ini. Kenapa seperti ini, Ustadz? Kenapa sebegininya perempuan itu diperlakukan di dalam Islam? Karena perempuan itu adalah makhluk Allah yang dilindungi, dijaga dan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi melihatnya jangan dari sudut pandang hawa nafsu, jangan. Kalau dari sudut pandang hawa nafsu, maka perempuan akan mengatakan, oh ini kezaliman atas diri saya. Saya nggak boleh ketemu siapapun sesuka saya. Ini zalim. Kenapa tidak melihatnya dari sudut pandang rahmat dan kebaikan Allah? Allah melakukan ini, Rasulullah SAW menyampaikan ini semata-mata agar dirinya terhormat dan terjaga kehormatannya. Kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa berdusta bahwa ketika wanita dibiarkan berinteraksi dengan laki-laki sesukanya, maka ini adalah awal dari kehancuran kehidupannya. Itu pasti. Itu pasti. Sudah. Ya. Karena tidak ada serigala yang akan membiarkan kambing yang sendirian, enggak ada. Serigala kalau lihat kambing tidak berkelompok dengan kelompoknya, disantap, dimakan, habis. Habis jadi bangkai. Itu serigala. Dan serigala enggak hanya makan kepalanya, semua dicabik sama dia. Dan itu faktanya. Belum selesai hadits ini, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki yang ketika Nabi sedang menyampaikan ini, kemudian ngangkat tangan, nanya sama Nabi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, uridu an akhruja fi jaishin kadza wa kadza. Saya ingin berangkat dengan pasukan perang kaum muslimin. Jadi dia adalah di antara pasukan kaum muslimin yang akan diutus oleh Rasulullah SAW. Wa mraati turidu an tahujja. Tapi istri saya, dia ingin naik haji. Berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, amalan besar atau bukan? Besar. Kalau mati syahid. Tapi ada kendala yang dihadapi oleh laki-laki ini. Apa? Istrinya ingin naik haji. Dan tidak ada mahram yang bisa menemaninya untuk naik haji. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ukhruj ma'aha. Pergilah engkau bersama istrimu naik haji dan tinggalkan jihad fisabilillah. Ini menunjukkan apa jemaah? Bahwa perempuan
itu wajib ditemani mahramnya dalam perjalanan safar. Bahkan kalau si laki-laki punya amalan luar biasa, itu ditinggalkan. Demi apa? Demi menemani istrinya melakukan perjalanan safar. Makanya sering kali ada pertanyaan, istri saya punya uang untuk umroh tapi saya belum ada. Apa yang harus kami lakukan? Coba jawabannya apa? Jadi cuma cukup satu orang, suaminya nggak ada, belum ada rizkinya. Cukup buat istrinya saja karena uangnya dia. Apa solusinya? Tunggu sampai suaminya punya, baru berangkat. Ataupun haji misalkan, istri saya sudah nabung lunas, yang saya belum. Tahun depan dia berangkat gimana? Jawabannya sederhana. Tunggu sampai wanita ini memiliki mahram. Kenapa? Karena jika belum ada mahramnya, hajinya belum wajib. Karena syarat haji itu apa? Istito'ah, punya kemampuan. Nah, wanita yang berangkat tanpa mahram ini bukan wanita yang punya kemampuan untuk melakukan ibadah haji, meskipun uangnya ada. Karena kemampuan itu bukan hanya uang. Berdasarkan hadis ini, riwayat Imam Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, pertanyaannya jamaah rahmatullah Allah, sekarang siapa mahram seorang wanita itu? Dan apa artinya mahram? Jamaah kok diam semuanya? Jamaah, kalau suami itu termasuk mahram tidak? Yakin? Makanya kita harus tahu dulu mahram itu artinya apa? Hah? Punya hubungan darah, punya hubungan nasab. Terus apa lagi? Atau yang lebih sederhana apa? Mahram itu setiap orang yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau dari sisi ini suami itu nggak masuk apa? Mahram. Kalau udah jadi suami maksudnya, kalau udah jadi suami dia pasangan yang menemani. Tapi kalau selain suami, yang disebut dengan mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi selamanya. Itu mahram. Baik karena sebab nasab atau karena sebab pernikahan, seperti ipar. Ipar boleh dinikahi tidak? Jamaah, saya mau tanya dulu, kalau ipar itu mahram bukan? Hah? Bukan mahram, tapi selama jadi ipar kita haram maksudnya untuk dinikahi. Paham gak maksudnya jemaah? Itu kategorinya, itu dulu ya, itu dulu yang harus kita pahami. Kemudian karena persusuan, persusuan. Itu kategorinya apa? Mahram. Dari segi istilah mahram, haram untuk dinikahi. Nah, lantas pertanyaannya sekarang, yang dimaksud mahram oleh Nabi Muhammad SAW yang boleh menemani seorang wanita yang mana? Yang karena nasab dan karena persusuan. Saya mau tanya, persusuan itu maksudnya gimana? Kalau nasab nggak usah dibahas. Contoh, saya kasih contoh. Nasab, ayah, kakek ke atas, ke bawah anak, cucu, cicit, apalagi di bawah cicit apa? Cucut. Ada lagi lah, pokoknya bahasa apanya terserah gitu, di bawahnya. Terus ke bawah, itu mahram bukan? Mahram. Kemudian keponakan, saudara kandung, mahram bukan? Mahram. Laki-laki ya. Kemudian anak dari saudara kandung laki-laki,
atau saudara seayah atau saudara seibu, mahram bukan? Mahram, karena seorang wanita gak boleh nikah sama keponakannya. Jelas? Nah sekarang persusuan maksudnya gimana? Ayo jamaah. Ya, ana nunggu jawabannya nih. Baik, ana nanya dulu begini. Persusuan seperti apa yang membuat kemudian ya seorang wanita itu jadi mahram, atau laki-laki atau siapapun dari persusuan ini jadi mahramnya? Ya udah, tulis saja jemaah, tulis. Kata Nabi Muhammad SAW, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya itu haram disebabkan oleh persusuan seluruh perkara yang diharamkan karena sebab nasab. Karena nasab, anak itu haram menikahi ibunya atau tidak? Haram menikahi ayahnya atau tidak? Kalau anak perempuan haram. Nah persusuan juga sama. Kalau seorang anak itu disusui oleh seorang wanita, maka ayah dan ibu susunya tidak halal bagi dirinya, sehingga jadi sama seperti nasab. Kemudian saudara-saudara persusuannya mahram bukan? Mahram meskipun gak ada hubungan darah. Secara langsung nasab gak ada, tapi disusui, maka hukumnya sama seperti nasab. Bedanya apa? Bedanya tidak saling mewarisi. Kalau nasab mewarisi. Jelas? Nah, syaratnya persusuan yang mengharamkan hubungan itu berapa kali? Bukan 5. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, 5 radha'at. Tadinya 10, dinasakh dihapus menjadi 5. Persusuan yang mengenyangkan. Contohnya, ada bayi orang lain kita susui. Ini ibu-ibu misalkan, disusui sampai kenyang sekali. Kenyang. Ini bukan 5 sedotan, bukan, tapi sampai kenyang. Sekali, 2 kali sampai kenyang, 3 kali sampai kenyang, 4 kali sampai kenyang, sampai 5 kali, maka anak itu jadi anak susunya. Statusnya sama seperti anaknya sendiri, bedanya apa? Tidak saling mewarisi. Jadi buka jilbab di depan anak itu boleh dan seterusnya. Meskipun gak ada hubungan saudara. Seperti siapa? Rasulullah SAW kepada siapa? Halimatus Sa'diyah Al-Bakriyah, ibu susunya. Nah anak-anak Halimah itu yang perempuan, itu saudarinya Rasulullah SAW. Makanya ketika, kalau saya tidak salah ingat, Yaumul Ahzab atau apa, ini saudari persusuannya datang menjumpai Rasul dan dipeluk sama Rasulullah SAW. Padahal tidak ada hubungan. Kenapa? Karena saudara persusuan. Jelas jamaah? Jamaah? Jelas. Makanya jangan bermudah-mudahan untuk kemudian memberikan susuan kepada siapapun. Karena kalau kemudian 5 kali sampai kenyang, anak itu haram nikah dengan anak kita. Dan kalau menyusui anak siapapun, kabarkan bahwa dia saya susui 5 kali sampai kenyang. Jangan sampai terjadi pernikahan. Nah, karena hukumnya haram. Ini kendalanya terjadi ketika sekarang ini ada bank yang disebut dengan bank apa? Nah itu musibah. Kenapa musibah? Karena tidak pernah jelas siapa yang mengkonsumsi dan kemudian informasi siapa ibu susunya.
sedangkan susunya terus ada, atau bahkan diambil dari ibu yang beda-beda. Ini musibah. Nah, kemudian para ulama kemudian mengatakan bahwa di antara yang diharamkan karena musahara atau pernikahan sehingga tidak boleh dan haram menjadi mahram selamanya, contohnya seperti mertua. Ayah mertua itu mahram selamanya, dan itu disebabkan meskipun cerai dengan suaminya, maka ayah mertua masih mahram. Ibu mertua juga sama, haram untuk dinikahi. Ini contoh. Begitu juga dengan ayah tiri. Ayah tiri itu mahram bukan? Jamaah, suaminya ibu. Jamaah, bapak sambung. Apa? Oh, mahram karena sebab pernikahan. Maksud Anda mahram selamanya atau tidak? Tidak tahu. Nah, itu jawaban yang aman. Jamaah, mahram bukan? Mahram atau tidak tahu? Mahram Ustaz. Apa alasannya? Apa? Nggak kedengeran. Tertangkap sama saya. Kalau si laki-laki itu sudah bergaul dengan ibu si anak wanita itu, maksudnya bercampur, maka hukumnya jadi mahram bagi anak tirinya. Tapi kalau nikah belum kumpul, maksudnya baru nikah, belum sempat bareng-bareng, sudah pisah, maka mantan suami ibunya ini boleh menikahi sang anak. Tapi kalau sudah bareng-bareng, hidup bareng setahun, 2 tahun, 20 tahun, maka dia mahram. Jelas ya? Maka dengan mahram yang mana saja seorang wanita boleh berangkat safar. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagian wanita mengatakan bahwa kalau saya sama teman-teman saya gimana? Banyakan melakukan perjalanan safar. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ini hukumnya boleh atau tidak? Bapak-bapak, boleh tidak? Perempuan banyakan, perjalanannya aman, pulang pergi selamat, gak ada mara bahaya di jalan. Boleh tidak? Boleh tidak? Oh, ibu-ibu sepakat. Bapak-bapak ragu. Apa nunggu jawaban ibu-ibu? Boleh tidak? Kenapa gak boleh? Karena setiap wanita yang berada di dalam rombongan itu semuanya wajib diantarkan sama mahramnya. Ada batasan umur atau tidak? Maksudnya kalau sudah tua nggak apa-apa, 50 tahun ke atas aman, 50 tahun ke bawah harus sama mahram. Ada batasan umur tidak? Tidak. Wanita usia berapa saja wajib ditemani mahram. Dan semua ini demi menjaga kehormatan dan keselamatan para wanita. Satu hal yang perlu Anda ingatkan, mahram yang dimaksud di sini adalah yang sudah baligh, bukan anak kecil. Karena tujuan ditemani mahram itu menjaga apa? Menjaga kehormatan dan keselamatan sang wanita. Anak kecil bisa melakukan itu tidak? Nah. Kita lanjutkan jamaah rahmatillah Allah. Qala aidan, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syekh mengatakan, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, laisal muradu minat tahdid zahiruhu bal kullu ma yusamma safaran.
Yang dimaksud dari pembatasan hari itu bukan pembatasan safarnya atau menjadi batasan minimal dari safarnya, bukan. Tapi setiap perjalanan yang disebut safar maka mengharuskan seorang wanita untuk ditemani dengan mahram. Wa qala aidan fi syarhi sahih Muslim, beliau juga berkata dalam penjelasan yang lainnya, beliau mengatakan kullu ma yusamma safaran tunhal mar'atu anhu bighairi zaujin aw mahramin. Setiap perjalanan safar yang dilakukan seorang wanita maka dia terlarang untuk melakukannya kecuali ditemani suami ataupun mahramnya. Qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi mengatakan, inna kulla ma yusamma safaran fal mar'atu tanha aw tunha anhu bi ghairi zaujin aw mahram. Setiap perjalanan yang disebut safar maka seorang wanita tidak boleh melakukannya tanpa suami ataupun mahram, sawa'an kana thalathata ayamin aw yaumaini aw yauman aw baridan aw ghaira dzalika. Sama saja mau 3 hari, 2 hari, 1 hari ataupun yang lainnya. Maka semua itu tidak diizinkan kecuali dengan mahram. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh dalam poin yang ke-17 ini, beliau mengatakan bahwa semua ini li riwayat Ibni Abbas al-mutlaqah wa hiya inda Muslim. Semua pendapat ini ditetapkan berdasarkan riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Muslim melalui sahabat Abdullah bin Abbas yang tadi kita sempat sebutkan, bahwa kata Nabi Muhammad SAW, la tusafir imra'atin illa ma'adhi mahramin. Seorang wanita yang melakukan safar maka dia tidak boleh melakukan safar kecuali sama mahram. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kapan sebuah perjalanan itu disebut perjalanan safar? Kapan? Perjalanan yang membutuhkan bekal. Kita berangkat ke kantor juga butuh bekal, sama. Safar berarti. Nah, bukan itu. Long term, panjang. Maksudnya panjang jaraknya atau panjang waktunya? Waktu dan jarak, tidak juga. Kebanyakan ulama mengatakan perjalanan yang masafahnya, jaraknya itu 85 km atau lebih. Itu pendapat jumhur. Berarti seperti dari sini kemana misalkan? Dari Bandung kemana? Bogor, Jakarta, mana lagi? Cirebon, betul. Terus kemana lagi? Tasik. Kalau ke Garut masuk tidak? Kalau 80 km masuk tidak? Tidak, nggak masuk. Kalau berdasarkan jarak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itu berdasarkan apa? Berdasarkan urf. Safar itu disebut safar ketika masyarakat keumuman, kebanyakan masyarakat menganggap perjalanan ke satu tempat itu safar. Dan ini pendapat sebagian ulama. Misalkan kalau ke Purwakarta, orang Bandung menganggapnya safar atau tidak? Safar. Sebagaimana orang Bandung ke Garut menganggapnya safar tidak? Safar. Maka berlakulah hukum safar. Berarti dari Bandung ke Garut seorang wanita wajib pakai apa? Membawa mahramnya ketika melakukan perjalanan. Apapun alasannya, mau kerja, mau ini, mau itu, harus ditemani mahram. Repot tidak jemaah? Repot tidak? Repot tidak? Repot. Tapi orang yang beriman tidak akan pernah membiarkan perempuan, wanita yang menjadi mahramnya itu kemudian bepergian sendirian begitu saja tanpa ditemani. Ini masalah iman sebetulnya.
Kalau seorang laki-laki itu menganggap wanita yang menjadi mahramnya ini berharga bagi dirinya, terhormat bagi dirinya, maka serepot apapun dia akan menemani mahramnya. Kalau memang dianggap bernilai wanita ini. Kalau enggak, dilepas sesukanya. Terserah kamulah, sok itu kali ujung dunia sana berangkat. Berangkat sana. Aku mau jalan-jalan naik sepeda ya kemana? Ke Pangandaran, sok itu. Loh iya, memang ada perempuan seperti ini, ada. Berangkat sama teman-temannya perempuan semua, bus, berangkat naik sepeda. Tapi jika dia menganggap bahwa wanita ini adalah sesuatu yang terhormat bagi dirinya, sosok yang terhormat, mulia di sisinya, maka seberat apapun dia akan melakukan yang semestinya dia lakukan sebagai seorang laki-laki dan seorang mahram. Ya, betul tidak jemaah? Betul tidak? Repot tidak? Repot. Tapi repot ini berpahala tidak? Iya. Jangan merasa risih, jangan merasa hoream, capek. Lakukan semampunya. Ya, ini banyak laki-laki yang horeaman ini banyak. Udah kamu sendiri aja lah. Padahal nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada dirinya, kenapa engkau biarkan istrimu, kenapa engkau biarkan anak perempuanmu, kenapa engkau biarkan saudarimu pergi sendirian tanpa mahram dalam perjalanan safar? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah rahmatillah. Kita berpindah kepada dosa berikutnya, dosa yang ke-18. Dosa keberapa? Ke-18. Yang menjadi tema pembahasan hari ini sebetulnya itlaqul basar fima nahallahu anhu. Membiarkan mata, pandangan mata itu melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Itlaq itu artinya membebaskan. Jadi seenaknya melihat apa yang diharamkan sama Allah. Ini adalah perbuatan dosa baik bagi untuk laki-laki ataupun perempuan, sama. Jadi yang suka lihat yang haram itu bukan laki-laki saja, tapi juga wanita. Kenapa? Karena mereka memiliki syahwat yang sama, memiliki jiwa yang sama. Apa? Ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan, sama. Makanya Allah ketika melarang hambanya laki-laki dan perempuan, Allah memberikan larangan yang sama. Ghuddu absarakum, jagalah pandangan mata kalian kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Itu yang kemudian disampaikan oleh Syekh sebagai dalil seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Ini dalilnya bahwa tidak boleh melihat apa yang diharamkan sama Allah. Gak boleh matanya gak boleh istilahnya jelalatan ya. Sebagian orang bilangnya belanja, matanya belanja tuh, jelalatan, ngelihat sesukanya. Kata Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran dalam ayat yang ke-30-nya, Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, laki-laki. Qul lil mu'minin, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka. Yang dimaksud dengan ghaddul basar di sini bukan nundukin kepala dan mata, bukan. Tapi memalingkan pandangan dari seluruh yang diharamkan oleh Allah. Itu yang dimaksud. Karena memalingkan pandangan itu nggak harus nunduk, nggak harus mata itu lihat ke bawah terus, enggak. Tapi ketika terlihat langsung dia memalingkan pandangannya. Nah itu yang disebut dengan ghaddul basar. Karena bisa hampir dikatakan kita kesulitan untuk tidak melihat yang haram, apalagi di zaman seperti ini. Betul tidak? Betul tidak jemaah? Iya. Karena yang haram ada lebih banyak dibandingkan yang tidak haram. Maka seseorang bisakah masih menjaga menundukkan pandangannya? Bisa. Dengan senantiasa memalingkan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat kanan haram,
paling kiri. Lihat kiri haram juga, paling lagi ke depan. Ya, ke depan masih haram juga, lihat ke bawah. Ke bawah masih ada yang haram, lihat ke atas. Nanti lihat kanan masih ada, oh udah nggak ada, ke kanan berarti lihat. Gitu aja terus. Loh iya betul itu. Bahkan ada seorang ulama ketika datang ke Indonesia itu, di antara syarat yang beliau minta apa? Mulai dari pesawat ke mobil sampai ke hotel itu dia tidak mau melihat apa-apa. Makanya kaca mobilnya ditutup, lewat jalur khusus yang nggak ada perempuannya, itu ada begitu. Dan ke hotel pun dia tidak mau berpapasan dengan pegawai perempuan, nggak mau katanya. Saya pengen langsung kamar. Kenapa? Untuk menjaga pandangan matanya. Makanya kalau kita tinggal di negeri seperti negeri kita yang kita cintai sekarang ini, agak sulit ghadul basar, betul tidak? Tapi hukumnya tetap wajib, harus lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Allah kemudian mengatakan begini. Tadi perintahnya apa? Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan kata Allah, katakan juga kepada mereka, mereka wajib menjaga kemaluan mereka. Dan para ulama mengatakan al-basaru, pandangan mata, dengan al-farj, dengan kemaluan itu adalah dua perkara yang berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Allah ketika memerintahkan orang-orang beriman menjaga kemaluan mereka, Allah mulai dengan apa? Pandangan matanya. Karena yang menjadi penentu kesucian kemaluan itu adalah pandangan mata. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang namanya mata itu, atau an-nadhrah, pandangan mata itu, sahmun min sihami syaitan. Dia diantara anak panah syaitan, yang kalau dibiarkan melihat yang haram, maka hati itu akan dihujam terus oleh anak panah syaitan, sehingga rusaklah hatinya dan rusak seluruh anggota tubuhnya, akan bermaksiat, akan melakukan perbuatan keji dan seterusnya. Semua berawal dari mana? Mata. Karena ada pepatahnya, dari mata turun ke hati. Dan itu pepatah yang secara syariat benar. Memang dari mata turun ke hati. Apapun yang masuk ke mata itu akan selalu sampai ke hati. Makanya nggak boleh lihat yang haram. Kalau seseorang bisa mengendalikan pandangan matanya, dia bisa mengendalikan kesucian kemaluannya. Itu pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Menjaga pandangan mata itu lebih suci bagi mereka. Menjaga kesucian jiwa dan hati mereka. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang mereka lakukan. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat keberapa? 31. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman wanita. Wa kullil mu'minat. Dan katakan kepada mukminah, perempuan-perempuan yang beriman, an yaghdudna min absarihinna. Mereka pun wajib menjaga pandangan mata mereka. Jadi melihat yang tidak boleh dilihat itu haram bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Namanya ghaddul basar. Namanya apa? Ghaddul basar. Menundukkan, memalingkan pandangan dari perkara-perkara yang haram. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Fadl ibnu Abbas ketika dibonceng sama Nabi Muhammad SAW. Dibonceng, ketika jalan ada wanita cantik, wanita tidak bercadar. Yang menarik perhatian siapa? Fadl. Dan wanita itu juga sama, tertarik sama Fadl.
Jadi akhirnya apa yang terjadi? Pandang-pandangan. Ini di zaman siapa ini? Rasulullah SAW. Gak ada yang selamat. Gak ada yang selamat ketika hamba Allah itu tidak menjaga dirinya. Laki-laki dan perempuan, tanpa batasan, gak ada yang selamat. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita sekarang? Yang nyantai, yang interaksi sama perempuan bebas, perempuan sama laki-laki bebas, ketemu setiap hari, kakak, kikik, nongkrong bareng, duduk bareng, ngobrol bareng. Terus kemudian berpikir akan selamat dari keburukan. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini baru pandang-pandangan saja. Belum ngobrol, belum tukeran nomor. Kalau sekarang belum tukeran nomor, belum ada chat WA, belum ada apa-apa, belum ada interaksi. Sama Nabi sudah dipalingkan wajahnya. Kata Nabi, lakan nadratul ula, buatmu, halal bagimu pandangan yang pertama ketika baru ting. Baru apa? Gini kan pandangan pertama sudah suka beda kan gitu ya. Baru tring, halal itu. Walaisa lakal ukhra atau tsaniyah. Tapi yang berikutnya kata Nabi enggak halal. Jangan, palingkan wajahmu, palingkan pandangan. Semestinya kayak gitu. Nah, ini susah atau tidak jemaah? Nah, susah atau tidak? Susah. Bisa atau tidak? Bisa, tapi terus gimana tuh? Harus tetap dilakukan. Kenapa? Karena kata Allah, azka lakum, itu jauh lebih suci bagi kalian. Dan gak ada seseorang yang hatinya bersih, gak akan ada seseorang yang kemudian jiwanya baik jika dia tidak pernah mengendalikan pandangan matanya. Gak ada. Maka mulailah dengan mata, dengan pandangan mata. Jadi percuma hadirin datang ke pengajian sering, tapi matanya jelalatan, percuma. Gak ada gunanya. Karena ketika kita masukkan kebaikan ke dalam hati kita, maka pandangan mata yang buruk ini akan menghancurkan segalanya. Masukkan vitamin, masukkan yang baik-baik, yang bergizi masuk ke dalam hati, itu dihancurkan oleh racun yang namanya pandangan mata. Kalau boleh dipermisalkan, kalau bisa dipermisalkan, ini sama seperti orang olahraga, makan yang bagus-bagus tapi tetap merokok. Ada gunanya tidak? Gak ada. Gak ada gunanya. Semua kebaikan itu akan hancur oleh apa? Rokok. Begitu juga dengan jiwa dan hati seseorang. Semuanya akan hancur oleh pandangan mata. Yang terakhir jemaah rahmatullah, Asy-Syaikh mengatakan wa ghaddul basar ma'nahu al-khafdu wa itbaqul jafan 'alal 'aini bihaitsu yamna'ur ru'ya. Yang dimaksud dengan ghaddul basar itu adalah menundukkan pandangan dan memejamkan mata sehingga dia tidak bisa melihat. Wa qad yakunu bi mujarradi sarful basar 'anil manhiyyi anhu. Atau juga bisa yang namanya ghaddul basar itu dengan memalingkan pandangan dari yang dilarang. Seperti yang kita sebutkan tadi. Lihat ke depan ada yang haram, kita lihat pindah ke sana. Di sana ada yang haram, kita pindah ke sisi yang lain yang tidak ada yang haramnya. Bukan merem. Kalau merem, kita merem di mana-mana, merem pasti. Betul tidak jemaah? Jemaah? Naik motor merem tidak? Merem kalau ghaddul basarnya dengan cara apa, Mak? Merem, pasti harus merem. Lihat sana haram, depan haram, kiri haram. Lihat spion haram. Maksudnya terlihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi palingkan sebisa yang bisa kita lakukan. Lihat yang tidak haram. Ya, dan berusahalah. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi salah satu cara kita menjaga kesucian hati dan jiwa. Makanya banyak orang itu yang berusaha mensucikan jiwanya, tapi dia terus mengotori jiwanya dengan pandangan mata yang haram.
Kalau nggak lihat secara langsung, dia lihat di alat komunikasinya, atau di TV-nya, atau di video apapun yang dia lihat, media sosial dan seterusnya. Itu yang dia lihat. Maka bagaimana mungkin kemudian seseorang bisa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya? Maka ini mustahil terjadi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam perjumpaan berikutnya insyaallah. Jamaah rahmatullah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua insyaallah. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, kalau mama saya menikah dengan orang tua, maksudnya orang yang sudah sepuh, dengan niat untuk merawat orang tua tersebut tanpa berkumpul, maksudnya tanpa bergaul suami istri dengan beliau karena sudah sama-sama tua, apakah laki-laki itu mahram ana? Jawabannya iya. Karena kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika seorang laki-laki sudah satu kamar dengan istrinya tanpa melakukan apapun, itu sudah dianggap berkumpul. Jadi yang menjadi syarat itu bukan pergaulan suami istri, bukan. Tapi bareng-bareng, hidup bareng dalam satu rumah, dalam satu kamar misalkan, itu sudah dianggap berkumpul. Jadi itu menunjukkan bahwa laki-laki itu kemudian jadi apa? Mah bagi anak tirinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau anak perempuan saya berniat kerja di luar kota, misalnya di Jakarta, dan berniat kos di sana? Apakah tetap harus saya larang? Kalau tidak ada yang bisa menemani di antara mahramnya, maka yang terbaik adalah melarangnya. Kecuali anak wanita ini kemudian ditemani oleh ayahnya, oleh saudara laki-lakinya di kota Jakarta, di tempat kosnya misalkan, atau yang semisalnya, maka ini sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka madaratnya jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Saya kenal satu orang, anaknya ini baru lulus dari sekolah kedinasan, dan anaknya ini lulusan terbaik tapi perempuan. Jadi setelah selesai langsung ditawari kerja di satu kota. Tapi bapaknya tidak ridho membiarkan anak perempuannya ini kemudian dinas di luar kota. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia menggantikan biaya sekolah kedinasan semuanya dari awal sampai akhir. Dan kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Langsung dinikahkan oleh ayahnya. Akhirnya apa? Jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena sang ayah sangat takut ketika membiarkan anak perempuannya dinas di luar kota sendirian. Hanya gara-gara itu. Kalau buat kita mungkin begitu, cuman begitu doang. Bukan cuman begitu doang. Inilah laki-laki yang punya rasa cemburu terhadap anak perempuannya dan menganggap anak perempuan itu berharga di matanya. Ini berharga buat dia. Jadi dia nggak mau anaknya kemudian begitu saja dilepas. Karena terlalu berharga bagi dirinya. Makanya dimuliakan sama bapaknya. Di sini, di kota ini, orangnya masih hidup ada. Gak banyak ngomong, gak banyak wah minta pendapat, enggak. Pokoknya saya gak ridho. Gimana caranya selesai urusannya dengan kedinasannya, dan kemudian anak ini setelah itu nikah. Titik, udah gak ada cara lain, gak ada. Dan anaknya ridho. Jelas ya? Karena buat seorang laki-laki, anak perempuan bekerja itu bukan kehormatan, bukan. Bukan kehormatan. Bukan. Ya. Kalaupun harus bekerja, dia akan mencoba dan mencari cara terbaik untuk anak perempuannya. Yang menjaga kehormatannya, yang menjaga keselamatannya. Jelas ya? Baik. Jadi saran saya, kalau memang maslahatnya kecil, madaratnya jauh lebih besar, ahsan dilarang, jangan dibiarkan. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Saya punya ibu tiri dan bapak tiri.
Sebentar, saya punya ibu tiri dan bapak tiri. Oh, mungkin orang tuanya cerai, masing-masing nikah lagi mungkin gitu ya. Oh, nah saya. Dan masing-masing dari mereka punya anak. Apakah saudara tiri itu termasuk mahram? Jawabannya bukan. Jadi kalau ada pasangan masing-masing bawa anak, terus nikah, maka anak mereka dengan satu sama lain itu boleh menikah tidak? Boleh. Boleh. Ini yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Karena dua-duanya ini orang lain nggak punya hubungan. Yang punya hubungan adalah ayah dan ibu mereka. Kalau sama bapak tirinya mahram. Kalau sama ibu tirinya mahram. Tapi sama anak dari bapak atau ibu tiri bukan mahram. Makanya para ulama mengatakan boleh menikahi saudara tiri yang betul-betul nggak ada hubungan. Bapaknya beda, ibunya beda. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian yang berikutnya, apakah anak perempuan yang mondok di luar kota diperbolehkan? Para ulama memperbolehkan itu dengan syarat pergi pulang itu diantar oleh mahramnya, satu. Yang kedua apa? Ada maslahat yang jelas. Jadi memang dibutuhkan belajar di luar kota itu memang dibutuhkan. Kalau enggak, maka kebanyakan ulama tidak mengizinkan. Paham maksudnya tidak jemaah? Jadi memang harus keluar kota belajarnya. Ada maslahat yang besar. Tapi kalau enggak ada, kalau dibelajar dalam kota saja sama. Misalkan di sekolah, di pondok, di dalam kota juga ada sama saja. Maka jangan keluar kota, dalam kota. Untuk anak perempuan. Itu pun dengan syarat berangkat pulangnya harus dijemput mahram. Kalau ada maslahatnya, kalau nggak ada tetap di dalam kota. Kalau anak laki-laki bebas. Mau berangkat sendiri, mau diantar, mau tidak terserah. Saya tahu satu orang anaknya mondok dari kecil. Itu kalau berangkat mondok laki-laki umur 10 tahun itu sudah berangkat sendirian, dinaikin bis sana, kamu sampai terminal naik angkot ini sudah, sana sampai ke pondok terserah. Tapi kalau anak perempuan boleh gitu nggak? Hatta sudah gede kuliah mahasiswi sebetulnya safar dia tidak boleh sendirian. Itu mulianya perempuan di dalam Islam. Mulia jamaah, mulia. Harus dikawal terus sampai dia punya pengawal sendiri. Siapa? Suaminya. Tapi yang jadi musibah banyak suami yang kemudian menanggalkan tugas pengawalan itu. Enggak hoream, udah kamu sendiri sana berangkat. Ini laki-laki yang tidak punya apa? Ghirah. Tidak punya kecemburuan. Iya. Enggak punya kecemburuan. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada dalilnya bagi wanita yang akan melaksanakan haji atau umrah untuk pertama kali boleh ditemani mahramnya kecuali haji atau umrah yang kedua atau yang ketiga kalinya baru harus bersama mahram? Ini enggak ada. Mau pertama, mau kedua, mau ketiga semuanya harus pakai, karena penyebabnya safar. Safar wajib pakai mahram atau bersama mahram. Kalau jika wanita bersama-sama rombongan yang dijamin keamanannya, saya ingin pastikan kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak, tidak ada rombongan safar umroh atau haji yang aman 100%. Gak ada. Dalam perkara apa? Agama itu gak ada. Maksud saya begini jemaah, saya sendiri menyaksikan. Ada perempuan sudah berangkat sama suaminya, itu di dalam rombongan umroh atau haji, dia masih mencoba menggoda laki-laki lain. Itu saya lihat sendiri kalau itu. Di situ saya yakin bahwa tidak ada rombongan yang aman, nggak ada. Apalagi kalau perempuan itu berangkat sendirian, bebas.
Dan pernah terjadi juga, ini terjadi, saya tahu ini terjadi. Ada seorang jamaah perempuan menggoda ustadznya. Padahal dia wanita bersuami, masih punya suami. Itu beraninya dia kemudian menggoda ustadznya. Jadi nggak ada yang aman. Makanya saya tidak sepakat dengan istilah rombongan yang terjamin. Nggak ada yang aman. Saya pastikan nggak ada yang aman. Makanya wajib pakai harus sama mahram saja masih kecolongan, apalagi kalau tidak ada mahramnya. Ini saya berbicara pengalaman saya sendiri. Maksudnya apa yang saya tahu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka boleh bersafar walaupun tanpa mahram. Jadi kalau aman perempuan semua boleh, enggak jawabannya. Bagaimana Ustaz kita menyikapi pendapat tersebut, mana yang harus diambil atau diikuti? Khususnya Anas sebagai orang yang awam ilmu, yang harus diikuti adalah yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, bahwa tidak boleh safar tanpa mahram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam, wallahu ta'ala a'lam, itu yang bisa ana jawab insyaallah taala jamaah rahmatullah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan insyaallah kita semuanya dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.